Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah sukses yang mana malam ini kita mengadakan pengajian gabungan daripada beberapa majelis. Yang mana intinya daripada majelis-majelis yang banyak ini semuanya adalah cabang daripada pengajian yang awal dirintis oleh Al-Habib Al-Alim, Al-Allamah, Al-Ustadz Yahya bin Alwi bin Ali bin Haidar Al-Haddar, yang mana pecahan daripada Majelis Taklim Darus Salihin. Majelis-majelis tersebut menjadi daripada beberapa majelis. Maksudnya yang merintis majelis-majelis ini adalah rata-rata keluaran daripada beliau dan juga yang bergabung dengan beliau. Seperti yang sekarang majelis Ahbabun Nabi yang dipegang dan diasuh langsung sama Habib Taufik, Habib Muhammad Taufik bin Hamid bin Taha Al-Muhdar. Beliau juga keluaran daripada Al-Habib Yahya. Begitu juga daripada majelis di Panarukan yang namanya Majelis Salawat Sallu Alaih, bahkan mencabang menjadi Radio Gesah. Itu pun rata-rata yang dari sana itu keluaran daripada Al-Habib Yahya. Begitu juga daripada Ustadz Muhammad, beliau juga pernah berkhidmah kepada Habib Yahya. Begitu juga sekarang daripada beberapa majelis-majelis dan yang juga bergabung dengan majelisnya beliau, seperti daripada majelis yang didirikan oleh para takmir daripada Masjid Baitur Rahim Sumber Kola. Dan begitu juga daripada majelis taklim yang dikhususkan bagi anak-anak fitness yang namanya Barbel Bima, belajar bersama bimbingan agama. Kuat badan, sehat badannya, kuat imannya pun itu juga yang bergabung dengan majelis-majelis yang dulunya pernah dirintis oleh Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Haddar. Alhamdulillah, karena setiap awal ada akhirnya, kita minta ini awal yang baik dan akhirnya sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya majelis ini majelis yang memimpin memang harus yang tahu agama. Yang menyemarakkan itu yang mau belajar agama. Dan kita ini seluruhnya umatnya Rasulullah. Jadi harus saling dukung-mendukung di dalam majelis. Tidak boleh senggol-senggolan di dalam majelis. Oleh karena itu harus dijadikan daripada majelis-majelis gabungan, intinya silaturahmi. Jadi kalau kita di akhirat gak kaget ketemu ya. Dari majelis Ahbabun Nabi ketemu dengan majelis yang dari majelis Baitur Rahim Sumber Kola, ketemu, oh kita pernah ketemu dulu di dunia, ayo bareng-bareng kita ke akhirat. Itu tujuan daripada kita menggabung daripada majelis. Karena kita sama-sama umat Nabi yang tahu memberitahu kepada yang tidak tahu. Dan yang tidak tahu pun itu mengajak-ngajak kepada yang sama kurang tahunya itu untuk mencari tahu daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, sekarang ada pembagian daripada di majelis ini kita buat daripada dua pelajaran. Pelajaran pertama yaitu kita kepada fikih, sangu untuk kita menerapkan agama. Kemudian nanti akan diisi dengan pelajaran tasawuf, sangu untuk kita benarkan batinnya kita. Karena kita belajar ilmu zahir wajib, begitupun belajar ilmu batin untuk tasawuf itu pun hukumnya wajib fardu ain juga. Adapun malam ini saya akan membahas daripada fikih karena bertepatan bulan Rajab yang mana bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Isra Mi'raj itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberi kenang-kenangan oleh-oleh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibawakan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya bisa dilaksanakan, yaitu oleh-oleh sholat, yang mana kita bisa menikmati hubungan langsung dengan Allah. Sebagaimana kita bisa japri kalau sekarang WA ya,
dengan teman kita ataupun dengan orang-orang yang penting bagi kita. Sama Allah kita sudah dikasih kodenya, yaitu dengan kita melakukan ibadah sholat. Kemudian sholat ini hadirin terdiri daripada beberapa syarat dan rukun. Kalau syarat-syaratnya itu taharah, kita ngambil wudhu. Kalau hadasnya kecil, kita mandi dulu. Kalau hadasnya hadas besar, tutup aurat. Dan berbagai macam daripada syarat. Ngadep kiblat, bajunya suci, walaupun kotor, yang penting suci. Bajunya suci, tempat sholatnya suci, walaupun itu tanah. Karena tanah kotor, yang penting suci. Dan juga pakaiannya suci, tempatnya suci, badannya pun juga suci. Maksudnya suci daripada najis-najis. Maksudnya kalau habis kencing, cebok dulu. Ya, dengan syariat. Entah Anda dengan tisu WC. Karena dengan syariat itu ya. Namanya istinja. Atau langsung karena Indonesia banyak air. Bahkan banjir ya sekarang. Sering banjir di mana-mana. Kita pakai air. Tetap ya. Cuma kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dibebaskan daripada musibah-musibah yang kita gak mampu untuk menghadapi musibah tersebut. Kita minta fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian ada rukun-rukunnya hadirin. Malam ini saya ingin membahas daripada rukun salat itu tak bagi dua. Menurut madhab al-Imam Syafi'i, kenapa saya pilih menurut madhab Imam Syafi'i? Karena para wali songo yang imam-imamnya kita itu di Indonesia ini mengajarkan madhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu akan saya praktekkan dalam dua praktek. Yang pertama tanpa sunnah, yang keduanya digabung dengan sunnah. Maksudnya yang tanpa sunnah, ya ini gerak-gerik dan bacaan. Yang mana itu asli daripada sholat menurut penelitian Al-Imam Syafi'i daripada hadis-hadis dan daripada apapun yang sampai daripada sahabat-sahabat Nabi kepada beliau. Kemudian dari situ beliau meneliti lagi, kemudian ditemukan ada beberapa sunnah dari Rasulullah SAW yang dilakukan di dalam sholat. Oleh karena itu, karena ini sholat, saya akan mempraktekkan di hadapan Anda. Jadi Anda bisa menyimak, memperhatikan ya. Jadi ketika ada masalah, jadi Anda tahu mana yang rukun di dalam sholat, mana yang sunnah. Begini contohnya. Sholat itu diawali dengan berdiri ya hadirin. Anggap saya sudah ngadep kiblat, padahal enggak ya. Saya ngadep selatan ini. Kita sholat. Di sholat itu pertama ada namanya rukun niat ya di hati. Kita niat. Kalau bahasa Arabnya kalau mau sholat isya contohnya, usolli fardal isya'i. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita Madura ya. Bulan niat bejeng isya fardu. Otaba bulan niat bejeng fardu isya. Tidak apa-apa karena di hati ya hadirin ya. Di hati bahasanya bebas. Yang penting Anda jangan bahasa Inggris. Soalnya bab-bab bingung ya. I want to pray. Sholat ya. Bahasa Inggris belum lancar ya. Lebih baik bahasa Arab. Oleh karena itu tidak boleh was-was ya. Allahu Akbar. Nah yang penting di hati sudah niat. Bulan niat apa jenga fardu isya. Begitu. Bahasa di hati. Kemudian gini hadirin. Sholat aslinya kan ada berdiri, ruku, sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu ada yang namanya tahiyat akhir. Kalau berdiri anggap itu kiblat. Baju sudah bersih walaupun agak kotor seandainya tidak apa-apa. Ini karena ini karpet ya sudah pasti suci, bersih. Walaupun tanah yang penting suci ya. Sholat badan sudah suci, nggak ada najis ya. Sholat ya hadirin. Ini sholat begini ya. Dengan sopan. Ketika kita menghadap Allah, kita harus sopan. Contohnya Anda menghadap sama orang yang sopan begini. Ya. Menghadap kepada Allah seperti menghadapnya seorang tentara kepada jenderal ya. Bukan santri kepada guru. Tidak, tentara kepada jenderalnya. Tegap. Pandangan ke bawah. Langsung ya, melek ya, jangan nutup mata. Niat di hati kan? Allahu Akbar. Anggap tangan saya.
Allahu Akbar. Wajib mengucapkan Allahu Akbar. Ingat ya, rukun yang wajib diucapkan Allahu Akbar. Dulu satu. Allahu Akbar. Fatihah ya. Di dalam madhab Imam Syafi'i baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin. Berarti Bismillahirrahmanirrahim wajib. Oleh karena itu kita yang bermadhab Imam Syafi'i kalau bermakmum kepada yang bermadhabkan madhab Maliki, sholat kita yang madhab Syafi'i tidak sah. Karena menurut madhab Imam Malik Fatihah dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Fatihah. Kan tapi Al-Imam Syafi'i bilang Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti di dalam madhab Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim nomor 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nomor 7. Kalau di madhab Imam Syafi'i Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya langsung ayat yang ke-7. Oleh karena itu jangan bermakmum sama yang madhabkan madhabnya Imam Malik, contohnya Muhammadiyah, kan madhabnya madhab Maliki. Ya kita silaturahmi tetap, cuma ketika mereka mau sholat, wah ini masjidnya apa? Masjid Jumatan, Masjid Muhammadiyah. Oh ya sudah, ini karena saya madhab Syafi'i, cari yang Masjid Syafi'i. Tidak apa-apa ya, teman-teman mau jual beli mau apa, tidak apa-apa ya. Cuma kalau sholat, beda madhab. Cuma satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu sama. Madhabnya bernuansa ya, tidak apa-apa. Cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang madhab Syafi'i saya bahas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah ya, berarti Allahu Akbar yang rukun harus disebut dan Fatihah harus dibaca. Ruku. Ruku yang penting kira-kira ya, dikira-kirakan bukan harus. Dikira-kirakan telapak tangan itu sampai kepada ini. Berarti segini cukup ya. Segini cukup ini. Segini itu cukup. Cuma kaki pakun tekep ya. Jangan pas dikebelakangkan itu. Mantap ya. Minta maaf ya. Agak di sini dah ya. Atau gini ya. Langsung ya. Yang sini biar bisa lihat. Ini gini kan saya tegap. Ini langsung gini tok. Nah, turun. Kira-kira gini. Cuma lebih afdal diginikan. Ya. Lebih afdal diginikan. Ini. Sami Allah liman hamidah. Lagi ya. Nanti. Kemudian nanti ada yang namanya sujud. Sujud itu ya ketika orang meletakkan 7 anggota badannya ya. Sujud ya ke bawah. Anggap itu ya apa sudah? Contohkan sini. Ini. Contoh di sini. Sujud saya. Permisi ya. Enggak, ini bukan sholat kan ini. Sujud ya. Allahu Akbar. Jadi ketika Allah Akbar, Anda kayak militer ya, kayak di depannya jenderal. Allahu Akbar. Pasoga ya. Ini, gini. Itu nempel. Ini wajib nempel ke bawah, tidak boleh ditutup. Ya. Ini sunnah dibuka. Kalau ini wajib ditutup. Kalau kaki ini hadirin harus begini ya. Lihat dari belakang. Kan saya berdiri tadi gini. Ini terus ya. Nah ini ketika sujud. Nah ini kaki ini gini ya. Nah, ini. Cuma kepala tidak usah ditekankan ngeken. Enggak. Jadi kiranya Anda tidur. Kan ada orang tidur. Ya. Kepala ditekankan kabental ya. Tedung. Enggak. Ya bak dah. Sabak pun cetak kabental. Tidur dah ya, enak ya. Kepala gitu juga taruh. Ini, karena wali-wali Allah itu gitu sholatnya ya. Kita ngikutin walinya Allah karena walinya Allah ngikutin Rasulullah. Sujud, nanti duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu hadirin. Yang penting Anda duduk ya. Cuma duduknya yang rukun ya, itu duduk yang penting di antara dua sujud.
Cuma yang terjadi di zamannya Rasulullah yang dicontohkan, pertama yang biasa kita lihat nih, begini ya. Ini. Kemudian ada juga yang gini. Ada juga yang begini. Ya, kakinya dua kayak gini. Ada yang begini. Jadi Anda boleh milih. Cuma kalau gini mengikuti Rasulullah langsung. Kalau sahabat kadang begini, cuma tidak ditegur sama Rasulullah. Berarti diperbolehkan. Ini. Kalau duduk tahiyat akhir semuanya begini, ya. Jadi kaki keluar sedikit. Itu duduknya ya. Badan tetap tegap, tidak usah begini. Gini ya, karena di Maulid Tiba tuh sufufuhum fis salati kasufufihim fil qital. Orang kalau mau sholat itu sopnya kayak orang mau perang. Jadi di depan jenderalnya, Anda kalau lihat tentara depan jenderalnya tidak mungkin gini. Dipanggil, "Bangku, ini komandan." Ya, dipukul ya, tidak boleh gini. Siap. Cuma pandangan ke bawah dan mata itu makruh ditutup. Enggak, lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah ke tempat sujud. Mana tempat sujud? Tempat sujud tuh baba. Berarti tidak boleh lihat atas, depan, kanan, kiri, atas, tidak boleh. Karena tempat sujud itu bawah. Jadi Anda bebas lihat di bawah tuh mana ya. Ini, yang penting jangan fokus sama udah gambar sejadah itu bagus ya. Itu jangan, penting lihat bawah, khusyuk. Kemudian, nah itu hadirin. Kemudian kalau digabung dengan sunnahnya, sholli fardhu isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya gitu ya. Jadi Allahu akbarnya gini ya. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Ya ada yang gitu. Cuma yang lebih afdal gini. Allahu akbar. Ini ya. Jadi tangan agak gini dikit. Ya. Jangan gini ya. Allahu akbar. Sekiranya ini melurusi ini katanya ya, melurusi. Allahu akbar. Baru taruh nanti. Taruh kayak gini boleh. Boleh gini. Seperti dia ya, taruh boleh. Boleh milih Anda ya. Boleh Allahu akbar. Taruh gini. Seumpamanya Anda nih pekerja berat. Contohnya nih karena ada teman dari fitness ya, habis mangkat barbel capek tangannya. Taruh gini ya. Karena capek, musabaknya ini pendet tangan. Tapi habis taruh cet ya. Kata tukang pijitnya ya taruh ginilah ya. Dua-duanya ya, jangan separuh. Gini, tidak boleh dua-duanya. Lebih afdal gini ya. Lebih afdal gini. Karena dari riwayat yang mengatakan Sayyidatuna Fatimah kalau sholat sampai gini ya. Ada riwayat lain yang mengatakan juga untuk laki-laki Sayyidina Umar. Karena lihat kalau orang Persia itu di depan rajanya orang Persia itu ya. Kata Sayyidina Umar, ini manusia depan manusia, apalagi kita di hadapan Allah. Ini ya. Cuma beliau bilangnya bukan gini. Gini. Ya. Gini. Kayak gitu. Karena orang Arab itu kalau di depannya orang yang dihargai, depannya ada orang yang hebat. Itu depannya gini. Kita menghadap ke depannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut Wali Songo sudah ya. Kayak gitu. Ini Wali Songo ngajarkan gitu, barokah. Karena tanpa Wali Songo kita nggak tahu agama ya di Indonesia ini. Kemudian ya nanti rukuk ya Anda sudah tahu ya beri Allahu Akbar. Mau rukuk ya. Allah mau rukuk. Allahu Akbar. Barnya tuh baru ya. Sami Allah liman hamidah gimana? Kan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi baca 3 kali. Nanti sami Allahu liman hamidah. Ini ya. Baru taruh. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal mil as-samawati wal ardi. Terus dah ya. Sujud Allahu akbar. Rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu akbar. Ini nih hadirin. Tangan itu ya. Jadi tangan lurus sama lutut. Sekiranya bedelat tingkeker, tangan enggak kepotong.
Jadi begini ya. Jadi ya gimana ya? Coba yang agak jauh ya. Maaf ya diangkat. Nah ini gini, lurus gini. Nah, jadi cok lebih, cok begini ya. Gini, itu ya. Sujud lagi. Oh yang di timur kelihatan barusan. Sujud lagi ya. Sudah sujud, nanti duduk di antara sujud itu, ya kayak gini kan tangan. Kaki kayak tadi ya, lebih afdal itu kaki begini. Nah, ya afdal. Itu. Sudah selesai sujud, habis sujud dah sudah ya, nanti kan sholat itu, ya nanti berdiri lagi. Ini, langsung kita langkap kepada tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu hadirin taruh ya. Kalau posisi kaki kan kayak gini tadi. Ini. Gitu ya, badan tegap. Posisi tangan itu satu kayak gini tadi. Kayak gini ya, yang di sebelah kiri ini begini. Itu, yang sebelah timur lihat. Ini ya, begini. Yang di sebelah kanan, permisi ya ini ya. Ini gini ya. Nah, sebelah kanan itu gini. Ini begini. Cuma lurus ya. Babak macui cuma jangan ditaruh sini. Utaba begini, jangan ya. Sini, pas ya. Kemudian ketika membaca daripada tahiyat, asyhadu an la ilaha. Jadi pandangan tetap ke bawah ya. Kecuali asyhadu an la ilaha illallah. Pindah pandangan kepada telunjuk. Kemudian gimana posisi telunjuk? Paling afdal gini. Ya, paling afdal ini gini. Jadi agak mengarah ke bawah dikit. Lalu bagaimana seandainya gini? Gini. Gitu ya, itu terserah ya. Kita pakai yang mengikuti dari ajarannya para ulama itu begini. Begini. Kemudian boleh begini, tangan. Ya. Boleh begini. Ya. Ini jempolnya boleh taruh begini. Boleh begini. Cuma senyaman, yang penting gini ya. Tidak boleh digerak-gerakkan ya. Sebagian daripada orang ada yang gini, katanya lebih khusyuk digerakkan. Ini tidak boleh, walaupun tidak batal, tidak boleh. Ya, kecuali kalau main-main batal ya. Itu tak boleh ya digerakkan. Sudah. Nah ini. Itu bagaimana ketika salam, sebenarnya salam yang fardu itu cukup assalamualaikum. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Yang lebih afdal gini, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mim langsung noleh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah gitu. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tidak pernah kita lihat kiai ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu enggak ya pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kayak gini agak lucu gitu ya. Oleh karena itu langsung assalamualaikum warahmatullahi. Ini dilepas cuma ya. Nah, ketika dilepas kembali begini. Tangan. Ketika assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu selesai daripada sholat. Berarti rukunnya kita sudah tahu ya. Rukunnya tadi secara gampang sudah tahu dan ini karena direkam. Yang untuk mengulangi bisa langsung lihat di websitenya. Kemudian masalah di dalam rukun yang diucapkan, Anda wajib mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh di dalam hati. Allah tahu. Wah, jangan bicara Allah tahu, ini syariat. Ya, tahu Allah. Ya, akhirnya Allah tahu juga apa masuk ke neraka. Sudah, balai tak aja, masuk lu gitu ya. Balai ya dalam hati. Ngomong Allahu Akbar. Fatihah wajib dibaca. Tidak boleh luang. Tak baca Fatihah sudah di hati, Allah tahu. Tak boleh, wajib dibaca di lisan. Kemudian tahiyat akhir wajib dibaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Kalau tahiyat tuh yang baru at-tahiyatu lillah.
Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa rahmat wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang rukun. Ya, ditambah wa ala ali Muhammad itu afdal, lebih bagus. Perintah Nabi. Kemudian assalamualaikum warahmatullah itu wajib diucapkan. Assalamualaikum wajib dibaca. Tidak boleh. Tidak bilang assalamualaikum. Sholatnya batal ya. Kalau tidak wajib kembali lagi nanti ya. Itu pembahasan yang akan